Oke, baik, kita lanjut ke materinya ya. Yang pertama ada materi makna iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh baik bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Tahu nggak, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa loh seperti kita. Bisa mereka makan, minum, mempunyai keluarga dan juga bekerja. Terus mengapa kita menjadikan mereka teladan? Itu karena mereka memiliki akhlak yang baik. Sebelum itu ada berapa sih jumlah rasul yang harus kita ketahui? Ada yang tahu? 25 Ya, benar sekali. Terus dulu ada sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad, berapa banyak nabi dan rasul? Nabi Muhammad menjawab, ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Ketika itu Nabi tidak menyebutkan nama-nama mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ghafir, Quran surat Ghafir ayat 78, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya juga ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tadi rasul yang wajib kita ketahui kan ada 25. Siapa saja mereka, ada yang tahu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Dan semua itu memiliki akhlak-akhlak yang baik ya. Allah mengangkat seorang menjadi rasul itu karena mereka mempunyai 4 sifat yang baik. Nah, tahu apa enggak 4 sifat yang baik yang dimiliki oleh rasul? Ada apa saja? Ada 4 sifat yang jujur, ya, sidik, amanah, tabligh. Iya, tadi. Terus kan sidik artinya jujur, yang kedua ada tabligh artinya menyampaikan, yang ketiga ada amanah artinya terpercaya, yang terakhir ada fatona artinya cerdas. Lalu kebalikannya dari sifat wajib yaitu ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu, sifat mustahil bagi rasul itu artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Nah, sifat mustahil bagi rasul kan ada 4, apa saja? Ada kadzib artinya dusta, lawan dari jujur. Yang kedua ada kitman, yang ketiga ada khianat, yang terakhir ada balada artinya bodoh. Sidik tadi artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kadzib. Tabligh tadi artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umat dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Tauhidman, amanah itu rasul dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanahkan kepadanya. Terakhir ada fatona, artinya Rasul itu cerdas. Dengan kecerdasannya Rasul
memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya, apa yang disampaikannya itu juga sesuai dengan apa yang wahyu yang diterimanya. Dengan kecerdasannya pula, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah paham atau beledah. Selanjutnya ada tujuan dari diutusnya Rasul. Tadi kan sudah disebutkan ada 25 nabi dan rasul yang wajib bagi kita untuk ketahui. Jadi kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita ingin tahu apa sih yang dikehendaki oleh Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Ketika berada di kelas, tidak ada semua langsung memahami pelajaran. Pasti ada yang mungkin ada yang tidak paham, sudah memahami, ada yang sudah paham. Jadi semua itu berbeda-beda. Jadi pemahaman siswa itu kan berbeda-beda. Begitu pula kehidupan manusia, kebersihan dan kesucian hati manusia itu juga berbeda-beda, beragam. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu berkehendak untuk memberi petunjuk kepada umatnya, umat manusia, pada seluruh manusia. Allah memilih memberi petunjuk pada manusia. Allah memilih manusia pilihan yang memiliki kemampuan untuk menerima penjelasan tentang ajaran agama. Manusia pilihan Allah inilah yang disebut Nabi dan Rasul. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah dan wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Rasul diutus Allah dengan tujuan khusus, yaitu untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindari dari bersikap buruk atau dari amal-amal yang buruk. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian menjawabnya ya. Ya Bu. Ini ada sifat wajib bagi Rasul. Nanti jawab artinya ya. Ini fatonya artinya apa? Ya, cerdas. Akhir terakhir. Dua ada tabligh artinya menyampaikan. Lalu amanah artinya dapat dipercaya. Sidik artinya Jujur.
mustahil. Kidib artinya bohong. Khianat mengingkari. Iya. ya, tidak dapat dipercaya. Kitman menyembunyikan, tidak menyampaikan. Balada artinya Bodoh. pintar semuanya ya, jadi tadi sudah paham semua materinya. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi perlu diingat ya, kita meneladani Rasul dan beriman kepada Rasul itu bukan hanya sekedar tahu nama-namanya, tapi juga harus meniru akhlaknya, akhlak yang baik, mulai dari berkata jujur, tapi terus amanah, hingga menebar kasih sayang pada sama. Itulah bukti kita benar-benar beriman kepada Rasul. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa doa setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.